Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ya, dimensi sehat ini cukup banyak ya, sehat secara fisik, sehat mental, sehat jiwa, sehat sosial, sehat spiritual, dan bahkan juga sehat hati, sehat kolbu ya. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana kesehatan fisik menurut Al-Quran dan Sunnah. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kesehatan fisik dalam Islam adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan disyukuri. Panduan sehat fisik sesuai Al-Quran dan Sunnah mencakup penerapan pola makan yang baik, menjaga kebersihan, beraktivitas fisik, dan juga istirahat yang cukup. Ada beberapa pilar yang bisa kita telusuri dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana kita menjaga kesehatan fisik ya. Setidaknya ada 6 pilar ya. Yang pertama adalah pola makan yang halalan thayyiban ya. Mengkonsumsi makanan tidak hanya halal yang berarti diizinkan secara syariat, tapi juga harus thayyib. Pemahaman tentang thayyib sudah kita sering sampaikan ya. Thayyib ini mencakup baik, mencakup bergizi, mencakup bersih, dan juga menyehatkan bagi tubuh ya. Dengan demikian tentu ketika kita sudah kelebihan gula ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula menjadi tidak thayyib lagi dan harus kita hindari, harus kita kurangi ya. Kalau kita sudah kelebihan kolesterol ya, hindarilah makanan-makanan yang kurang kolesterol. Itulah makna dari thayyiban ya. Sehingga makna thayyiban ini cukup bisa kita aplikasikan tiap individu berbeda-beda. Maka kita harus tahu status tubuh kita ini apa gitu ya. Nah, dalam konteks makan ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Menghindari makanan dan minuman yang membahayakan ya, seperti minuman keras ya, khamar, dan juga aditif lain. Kemudian pilar yang kedua untuk menjaga kesehatan fisik kita sesuai Quran dan Sunnah adalah tidak berlebihan dalam makan. Rasulullah SAW mengajarkan untuk makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang agar terhindar dari berbagai penyakit. Jadi itulah yang harus kita amalkan ya. Jadi makan tidak harus 3 kali ya. Jadi rumus tentang 3 kali ini baik secara Quran Sunnah tidak ada aturannya, bahkan juga di kesehatan juga tidak ada aturannya ya. Jadi tidak ada sebenarnya patokan tentang makan yang sehat itu adalah 3 kali sehari ya. Kemudian yang ketiga untuk kita sehat secara fisik adalah menjaga kebersihan. Islam sangat mengajarkan tentang toharoh ya, sangat menekankan kebersihan, baik kebersihan pribadi, hygiene personal ya, juga kebersihan di lingkungan kita. Banyak hal yang menjadi moto tentang kebersihan ya, kebersihan pangkal kesehatan, kebersihan sebagian dari iman ya. Kemudian bersih itu indah, macam-macam ya tentang kebersihan ini. Kemudian pilar yang keempat ya, adalah
rutin beraktivitas fisik atau olahraga. Ya, seperti yang baru saja saya lakukan ya, mencoba untuk mendisiplinkan diri ya, untuk selalu beraktivitas fisik dalam keadaan apapun, tentu semuanya disesuaikan dengan kondisi kita, usia kita, umur kita, kesehatan kita ya. Tetapi seluruh tubuh kita memang wajib untuk beraktivitas fisik ya, atau olahraga. Kemudian pilar yang kelima dari 6 pilar yang harus kita jaga untuk menjaga kesehatan fisik kita sesuai Islam adalah istirahat yang cukup. Ya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk mengatur waktu antara bekerja, beribadah, dan beristirahat. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Naba ayat 9, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi tubuh ini memiliki hak untuk diistirahatkan ya, setelah beraktivitas atau beribadah malam. Ya, jadi, dalam teori kesehatan orang sering menyebut kita ini perlu istirahat dalam konteks tidur 7-8 jam. Tetapi ini pun juga sesungguhnya tidak ada aturan yang baku ya. Bahkan juga di kesehatan juga sebagian orang mulai mempertanyakan ya aturan tentang istirahat 7-8 jam ini. Apakah ini tidak berlebihan gitu ya, atau bahkan kurang gitu ya. Jadi saya kira tubuh kita yang harus punya sensitivitas yang tinggi terhadap itu ya. Jadi kalau dirasa itu berlebihan, saya kira kita kurangi sedikit, tidak apa-apa ya. Dan yang terakhir ya, untuk menjaga kesehatan fisik kita, salah satu yang diajarkan oleh Islam, oleh Quran dan Sunnah adalah berpuasa. Baik itu puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan yang dilakukan 1 bulan penuh selama 1 tahun, sehingga kita mengenal puasa. Ada puasa wajib 1 tahun harus kita lakukan, puasa Ramadan. Ada puasa bulanan, yaitu puasa tengah bulan. Nah, ini akan jatuh pada besok ya, sampai 3 hari ke depan ya, Selasa, Rabu, dan Kamis gitu ya. Ada juga puasa mingguan yang kita sering sebut sebagai puasa Senin dan Kamis, dan juga puasa harian, sehari puasa, sehari tidak puasa. Jadi itulah 6 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga fisik kita ya, sebagaimana yang diajarkan di Quran dan Sunnah ya. Saya ulangi, yang pertama adalah jaga makanan, pola makan kita jaga. Kemudian juga tidak berlebihan dalam makan. Yang pertama tadi menjaga untuk makan yang baik dan halalan thayyiban. Berlebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam makan. Kemudian jaga kebersihan, jaga aktivitas fisik kita, olahraga kita ya, jaga kebersihan kita, dan kemudian juga jaga istirahat kita yang cukup, dan juga berpuasa. Demikian, sampai ketemu kembali. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.